Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG. Waktu dan tempat disilahkan. Ini kemana mahasiswanya ini yang tidak kuliah? Udah pada pintar semua kali ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan ketaatan yang dibuktikan dengan kehadiran kita melaksanakan salat 5 waktu, yaitu salat zuhur. Semoga saja kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga jauh dari golongan orang-orang yang kufur nikmat, yaitu syitru nikmatil mun'im, selalu menutup-nutupi nikmatnya pemberi nikmat. Aw ya'malu fi mukhalafatil mun'im, atau dia menggunakan nikmat itu tidak sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Kemudian salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa tercurah limpah kepada kita semua. Bahwa salawat itu memang satu-satunya perintah Allah dalam Al-Quran yang Allah terlebih dahulu melaksanakannya. Kalau perintah-perintah Allah yang lain, perintah salat, perintah puasa, perintah berzakat, itu Allah tidak lakukan. Tapi perintah Allah untuk bersalawat kepada junjungan kita, terlebih dahulu Allah bersalawat kepada Nabi. Ayatnya saya kira kita sudah bahas, sudah baca, sudah hafal semuanya. Nanti kalau ada mahasiswa UINSI yang tidak hafal ayat salawat itu keterlaluan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna ala nabi. Nah, ini bukti mereka, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi, bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallimu, dan ucapkan salam keselamatan kepada Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini jamaahnya sedikit sekali dari mahasiswa ya. Padahal kalau tidak salah ini sudah diwajibkan pada seluruh mahasiswa yang tinggal di asrama, yang tidak ada kuliah, ya salat zuhur sekaligus mendengarkan tausiah, apa salahnya ya kan? Daripada buka-buka HP terus nonton sesuatu yang mungkin sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Alangkah baiknya kalau ke
masjid. Saya nggak tahu ini apa tidak diwajibkan atau gimana. Atau mungkin lagi kuliah semua ya siang ini. Saya nggak tahu. Yang jelas saya merasakan auranya tahun ini menurun dibanding tahun kemarin. Sangat menurun. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya tidak berada di sini untuk mengajari, untuk menceramai. Bapak Ibu semuanya yang saya pikir juga sudah bisa belajar sendiri. Tapi tentu kita di sini sama-sama belajar. Saya hanya ingin menyampaikan salah satu isi kitab Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah. Salah satu kitab usul fikih. Ini juga pernah saya sampaikan sebelumnya. Karena saya tidak punya persiapan, lagi rapat dari pagi sampai sekarang. Jadi Asy-Syatibi itu saya kira anak-anak syariah tahu ya, bahwa Asy-Syatibi ini adalah salah satu tokoh usul fikih yang punya kitab monumental yang kita sering baca dan kuliah saat kita kuliah di S2. Kalau kuliah di S1 itu rasanya belum. Ada 2 jilid pakai bahasa Arab. Ya, judul kitabnya, judul bukunya adalah Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah. Beliau menyatakan bahwa yang membuat atau yang punya syariat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya syari. Syari itu namanya yang punya syariat. Nah, syari dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Allah tidak hanya sekedar membuat syariat sebagai syari, tapi Dia menurunkan syariat. Diturunkan syariat itu untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya sebenarnya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Syariat itu diturunkan untuk seluruh umat manusia. Karena Allah lah yang syari'nya, yang punya syariatnya. Tentu Allah menyesuaikan syariatnya itu menyesuaikan dengan kapasitas karakteristik manusia itu. Ya, sesuai. Tidak ada namanya sesuatu yang sangat berat yang tidak bisa dilaksanakan oleh manusia karena Allah yang punya syariat, Allah yang menurunkan, dan syariat itu ditujukan kepada manusia yang notabene-nya juga adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan dalam kitab Asy-Syatibi bahwa ada 4 tujuan syariat itu diturunkan. Jadi namanya dalam kitab itu disebut Maqasidus Syari' fi Inzalis Syariah. Jadi tujuan syariat itu diturunkan kepada umat manusia ada 4. Yang pertama adalah diturunkan syariat itu tujuannya lil ifhami, agar dipahami, dipelajari. Jadi kalau syariat itu baru bisa menjadi petunjuk, menjadi hudan, ya kan? Menjadi furqan apabila itu dipahami dengan baik maksud dari syariat itu. Kalau tidak dipahami nggak mungkin jadi rambu-rambu, tidak bisa jadi pedoman. Yang kita baca dalam surah Al-Baqarah itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu, itulah Alkitab, itulah Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali tentang kandungannya, semuanya benar, pasti. Karena Allah menggunakan la an-nafiyah linafil jinsi. La itu ya meniadakan semua jenis keraguan, la raiba fihi. Lalu dia menjadi hudan, petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tentu kalau mau jadi petunjuk harus dipahami dengan baik. Tentu dalilnya adalah banyak sekali dalam Al-Quran yang memerintahkan kita semuanya untuk belajar.
Belajar ya, diantaranya adalah surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Belum lagi ada hadis yang sering kita baca juga atau ya namanya itu dalam pembelajaran prinsip belajar sepanjang hayat atau long life education. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah dari ayunan sampai lian lahat. Jadi ajaran agama kita ini kalau ingin menjadi petunjuk syariat itu harus dipahami dengan baik. Tentu tahapannya panjang ya. Tahapannya panjang. Pertama ya kita harus mempelajari cara membaca Al-Quran. Mengeja dulu. Ya kan? Abata sajaha dari situ. Kemudian nanti perkata bisa dibaca dengan baik. Alhamdulillah. Kemudian bacaannya harus benar. Ya kan? Lalu kemudian syukur-syukur anak-anak kita di sini bisa memilah kosakata ayat itu. Alhamdulillah itu satu kata. Li satu kata, Allah satu kata, Rabbi satu kata, Al-Alamin satu kata. Alhamdulillahirabbil alamin diterjemahkan. Sampai satu Al-Qur'an itu bisa dipilah kosakatanya kan luar biasa itu. Anak-anak yang memang punya daya juang tinggi untuk belajar kan berbeda ini. Kalau anak-anak kita sekarang ini kalau diberi tugas ya biasanya ngambil di internet, di copy paste lalu di print serahkan. Nah berbeda generasi sahabat, generasi tabiin itu mereka berguru dengan berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer hanya untuk menemui seorang guru. Jadi luar biasa. Lalu kemudian bisa menerjemahkan. Syukur-syukur memahami Al-Quran itu ya pelajari ulumul Qur'annya dulu, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, namanya ulumul Qur'an. Jadi saya sering ujian kompre dengan mahasiswa, datang, terus saya tanya tentang apa yang kamu pelajari tentang apa saja yang kamu pelajari ketika belajar studi Islam, ulumul Qur'an, ruang lingkupnya apa saja. Justru mereka nggak tahu. Dosennya sudah dilupakan, silabi ulumul Qur'annya nggak tahu. Nah ini luar biasa sebenarnya alumni kita yang sudah belajar Al-Quran tapi mereka tidak tahu ilmu-ilmu Al-Quran. Di sana itu ada tentang asmaul Quran, ada asbabun nuzulil Quran, sebab turunnya Quran, nama-nama Quran. Kemudian ada munasabat ayat, hubungan ayat dengan hubungan kata dengan kata, munasabah ayat dengan ayat, munasabah surah dengan surah, ada makiyah, ada madaniyah, ada rasmul Quran, ada qiraatul Quran, ada kisasul Quran, ada amsalul Quran, dan lain-lain sebagainya. Nah lebih dari itu memahaminya syariat itu ya berusaha menjadi tahu cara menafsirkannya. Ya cara menafsirkan Al-Quran tentu punya ilmu alat ya, belajar bahasa Arab dulu. Setelah belajar bahasa Arab, kuat bahasa Arabnya, kan bahasa Arab itu banyak, ada kawaidnya, ada nahunya, ada mutola'anya, ada balaghahnya, ada ilmu arudinya. Sehingga benar-benar kita berusaha sungguh-sungguh untuk mempelajari Quran. Nah sekarang ini kelihatannya umat Islam itu motivasi dan semangat untuk mempelajari Qurannya semakin menurun. Ya bisa jadi hanya sekedar membaca saja, tapi membacanya saja tidak benar. Yang kita inginkan adalah Al-Quran diturunkan itu lil ifhami, dipahami dengan benar-benar sesuai dengan kemampuan kita, berusaha sungguh-sungguh. Tentu kan berbeda kalau kita jadi makmum, ya kita bisa mengetahui arti ayat yang dibaca oleh imam.
Bahkan kalau bisa kita bisa ya sedikit menafsirkan pandangan-pandangan para ulama tentang ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Itu pasti kehusyuan sholat kita jadi berbeda. Surah Al-Fatihah saja, kalau kita bisa mengetahui arti surah Al-Fatihah yang dibaca 17 kali dalam sehari semalam, itu khusyuk kita berbeda kalau kita hanya sekedar bacaan biasa. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum lagi kalau kita pelajari ilmu balaghah ya, atau ilmu nahwu. Kenapa iyyaka na'budu? Kenapa iyyaka dulu? Kan dalam bahasa Arab harusnya na'budu iyyaka itu. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi redaksi Quran iyyakanya didahulukan, maf'ul bihnya didahulukan. Ada ilmunya, ada maknanya, dan itu mendalam sekali. Kan berbeda kalau saya mengatakan na'budu iyyaka dengan iyyaka na'budu. Dan di situ menggunakan damir rafa, damir nasab, munfasil. Kalau damir nasab muttasil kan menggunakan iya na'buduka wa nasta'inuka, saya menyembahmu, saya minta tolong kepadamu. Berbeda kalau saya mengatakan hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu namanya maf'ulun bi muqaddam, didahulukan maf'ulun binya. Jadi fi'il fa'ilnya di belakang. Ini kan redaksi yang begini-begini dipelajari dan itu membuat kehusyuan sholat kita kalau kita bisa memahami ayat-ayat itu dengan baik. Jadi tujuan syariat, tujuan Al-Quran diturunkan oleh Syatibi pertama adalah lil ifhami, belajar terus. Apalagi yang sudah hafal Al-Quran ya, wah luar biasa. Dia sudah hafal 30 juz, ada juga yang anak-anak kita hafal hadis sampai puluhan ribu hadis dia hafal. Nah tinggal kalau sudah hafal, tinggal dia pelajari kandungannya. Terus dia tinggal pelajari penafsiran para ulama dari masa ke masa. Nah, ini sudah jadi ulama. Dan yang terakhir ya diamalkan. Ini yang pertama lil ifhami ya. Maka di kurikulum kita itu untuk S1 salah satu penciri institusi kita itu adalah ulumul Quran ada, ulumul hadis ada, sejarah peradaban Islam ada, ilmu kalam ada, akhlak tasawuf ada. Itu bagian dari implementasi dari pandangan Asy-Syatibi bahwa syariat itu harus dipahami. Meskipun pemahamannya ada yang dangkal, ada yang serius, ada yang ya memang kapasitas kita beda-beda. Itu yang pertama. Jadi maqasidus syari' fi inzali syariah yakni lil ifhami, untuk kita pahami. Yang kedua, lit taklifi alal mukallafin. Jadi syariat itu diturunkan kepada umat manusia adalah untuk adanya satu pembebanan, at-taklif namanya. At-taklif atau lit taklif alal mukallafin. Adanya pembebanan bagi mereka yang sudah mukallaf. Ya mukallaf itu yang berakal, balik, ya, mumayyiz dan sebagainya. Jadi mereka yang sudah muslim, lalu dia juga berakal, dia mumayyiz, akalnya sehat, itu namanya mukallaf. Nah mukallaf ini oleh syariat itu ada bebannya mereka, ada beban. Disebut beban karena itu berat untuk melaksanakannya, meskipun ada pahalanya. Nah lahirlah yang kita kenal dengan ada namanya ada perintah al-awamir, ada perintah-perintah dalam Al-Quran, al-awamir ya. Perintah-perintah dalam Al-Quran itu dikenal dengan al-awamiru. Selain al-awamiru ada juga an-nawahi, larangan-larangan. Jadi perintah-perintah itu beban, larangan-larangan itu juga beban. Perintah itu wajib dilaksanakan, pasti beban. Karena kadang-kadang secara hawa nafsu agak bertentangan.
Jadi perintah-perintah itu wajib, makanya jadi beban. Kalau imannya sudah levelnya tinggi mungkin sudah tidak jadi beban, tapi kalau level bawah masih beban. At-taklif ada pembebanan, pembebanan itu berbentuk perintah-perintah al-awamir. Ada juga pembebanan dalam bentuk an-nawahi, larangan-larangan. Di antara perintah-perintah itu dengan larangan-larangan itu namanya sunnah, pilihan. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Ya, namanya sunnah. Itu boleh. Tetapi oleh syariat itu perintah-perintah itu yang hukumnya wajib, kecuali kalau nanti ada karinanya. Kalau kita belajar ilmu balaga, perintah itu ada 4 bentuknya. Ada 4 bentuknya. Ada berbentuk fi'il amar, ada berbentuk fi'il mudhari bila mil amri, ada berbentuk al-masdaru bimana al-amr, ada namanya al-ismu isim fi'il amar. Ada 4. Boleh saja dikaji seluruh ayat-ayat Al-Quran itu ada berapa? 6.666 ayat. Ada berapa bentuk perintah yang berbentuk fi'il amar? Boleh. Ada berapa ayat yang berbentuk perintah berbentuk fi'il mudhari bila mil amri? Ada yang berbentuk masdar. Nah, itu bisa dikaji. Kenapa Al-Quran menggunakan perintah-perintah yang berbeda-beda? Yang jelas perintah itu selama karinanya tidak ada, asal muasalnya wajib, dan itu taklif namanya. Ya dulu lah taklifi. Demikian pula larangan-larangan. Bentuk-bentuk larangan itu banyak. Ya, ada yang menggunakan kala nahi, ada juga yang lainnya. Ini kajian balaganya. Tapi larangan itu juga beban. Meskipun dia wajib itu wajib, perintah itu wajib, larangan itu juga wajib ditinggalkan, tapi manfaatnya itu semuanya untuk manusia. Jadi manfaatnya untuk manusia, hikmahnya untuk manusia, bukan untuk Allah. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya misalnya begini. Salah satu bentuk perintah yang kita sering bulan Ramadan ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ini kutibanya diwajibkan berbentuk fi'il madi majhul. Tapi diwajibkan. Itu enggak nanti tidak ketahuan siapa yang mewajibkan. Kan begitu ya? Harusnya kan begini, ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikum asyam. Tapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan menggunakan fi'il madhi majhul, diwajibkan. Nah, itu salah satu penafsirannya, karena katanya kenapa Allah tidak menampakkan dirinya sebagai fa'il yang memerintahkan langsung puasa. Ternyata puasa itu apabila seorang hamba benar-benar melakoninya dengan ikhlas, menikmatinya, maka dia akan mewajibkan dirinya sendiri untuk berpuasa karena manfaatnya luar biasa. Itu salah satu penafsirannya. Makanya di situ menggunakan kutiba. Terus bentuk lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihil, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Lalu barang siapa, faman syahida minkum, barang siapa yang dipanjangkan umurnya lalu bertemu dengan bulan suci Ramadan, falyasumhu, maka dia harus berpuasa. Itu bentuk perintahnya menggunakan fi'il mudhari bila milang, itu perintah juga. Nah, berarti puasa itu wajib, taklif, beban. Bebannya kepada siapa? Mukmin yang berakal, tidak ada syarat-syaratnya. Lalu manfaatnya untuk siapa? Untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan syariat yang kedua diturunkan adalah litaklifi alal mukallafin, untuk dibebankan kepada para mukallaf, baik itu berbentuk perintah-perintah ataupun berbentuk larangan-larangan. Perintah-perintah itu dan larangan-larangan itu apabila manusia kerjakan dengan baik dan maksimal, manfaatnya untuk manusia, bukan untuk Allah. Kalau ada manusia enggak salat, ya Allah tidak kurang. Kalau Allah manusia tidak puasa, Allah tidak berkurang. Nah, ini yang kedua tujuan syariat itu. Jadi untuk kita semua, untuk manusia. Ada 4, 2 lagi. Yang ketiga, tujuan syariat diturunkan menurut Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah adalah li ikhrajin nasi an itba'il hawa.
Li ikhraji itu li untuk, ikhraji mengeluarkan, an-nasi manusia, an dari, itba'i mengikuti al-hawa hawa nafsu. Jadi tujuan syariat yang ketiga menurut Syatibi diturunkan adalah bagaimana manusia ini dia bisa mengelola hawa nafsunya. Tentu berangkatnya dari paham dulu. Oh, dipahami dulu, dibaca, belajar sungguh-sungguh. Oh, baru ditanya ada perintah boleh, ada perintah wajib, ada larangan boleh. Ketika dipahami, dilaksanakan perintah-perintah itu, larangan-larangan itu, maka tujuan yang ketiganya adalah agar kita ini bisa mengelola hawa nafsu dengan baik. Likhrajin nasi an itbail hawa. Lalu Asy-Syatibi membagi-bagi. Nah, ini kan ada apa itu? Fa'alhamaha qad aflaha man zakka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu punya dua potensi, ya kan? Punya fa'alhamaha, dia mengilhamkan ya, memberikan. Fujuraha al-fujur. Fujur itu ya semacam keburukan, potensi menjadi orang jelek, potensi menjadi orang buruk, berperilaku tidak baik, namanya al-fujur. Wa taqwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan juga di manusia itu diberi potensi untuk menjadi orang bertakwa. Jadi menurut Quran itu memang potensi manusia ada baik ada buruk. Lalu Asy-Syatibi membagi-bagi bahwa dalam diri manusia itu ada banyak namanya al-quwah. Ada namanya quwatul syahawat, ada quwatul akal, quwatul iman. Jadi ada yang kekuatan positif, ada kekuatan negatif. Kalau kekuatan positif itu disebut quwatul iman. Kalau yang negatif itu namanya quwatul syahawat. Nah, Al-Quran mengatakan nafsu. Nafsul ammara sebelah kiri. Nafsu mutmainnah sebelah kanan, situ. Nafsu amarah itu ya memerintahkan innan nafsal amaratum bisu. Ada pada diri kita, pengennya yang buruk-buruk saja, jadi emosi, marah-marah, nggak mau menerima pendapat. Itu namanya innan nafsal amaratum bisu, pengennya buruk-buruk saja. Kalau yang mutmainnah, nah itu baik-baik, ya kan? Surah apa itu tentang kembali nafsu mutmainnah itu dipanggil oleh Allah, khusus untuk dia karena dia tenang, baik. Nah, menurut Syatibi, bagaimana agar syariat itu diturunkan oleh Allah agar manusia itu ya tidak juga 100% meninggalkan quwatul syahwatnya atau quwatul hayawanatnya, potensi kebinatangannya, tapi berusaha untuk pada dirinya itu lebih dominan quwatul malaikanya, quwatul imannya, atau quwatul al-ilahiyahnya, potensi ketuhanannya lebih banyak daripada potensi kebinatangannya, karena nggak mungkin hilang sama sekali potensi kebinatangan itu pada diri kita, jangan sampai. Itu yang ketiga menurut Asy-Syatibi. Jadi berurutan, dipahami dulu, setelah dipahami, oh ada larangan, tinggalkan, ada perintah, jauhi, ada tengah-tengahnya, boleh, tapi ujung-ujungnya untuk kebaikan manusia. Dengan melaksanakan itu, memahami itu, maka kita bisa mengelola hawa nafsu kita itu dengan baik, ya kan? Termasuk puasa kan mengelola hawa nafsu, menjaga hawa nafsu, makanya disebut asyamu jinnatun. Puasa itu adalah perisai. Dengan berpuasa itu kita bisa mengelola hawa nafsu. Cuma perisainya nggak kelihatan, hanya isyarat-isyarat saja. Makanya disebut jinnah. Kalau belajar bahasa Arab, semua yang asal katanya al-jinu, kemudian an-nun, janin ya, jin, janin itu asal maknanya tersembunyi, tidak kelihatan. Jannatun surga tersembunyi. Janin tersembunyi, jinnatun tersembunyi. Asyamu jinnah, puasa itu adalah perisai, tersembunyi juga. Jadi ini yang ketiga, agar kita bisa mengelola hawa nafsu dengan baik. Dan yang terakhir, menurut Asy-Syatibi, ketika syariat itu dilaksanakan dengan baik, diturunkan tujuannya adalah
lima solihid darain. Agar manusia itu hambanya yang beriman ini, makhluk yang beriman ini bisa memperoleh sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Karena kalau kita mengkaji Quran itu bolehlah kita berapa persen ayat bicara tentang dunia, berapa persen ayat yang bicara tentang akhirat. Dan semuanya benar, la raiba fihi. Kalau ayat semuanya benar tentang dunia dan akhirat, maka Syatibi mengatakan syariat ini diturunkan bukan untuk kebahagiaan dunia saja, tapi dunia dan akhirat. Makanya disebut lima solihid darain. Terakhir, salah satu bentuk masolihid darain itu adalah menjadi orang-orang bertakwa. Gitu kan? Tujuan puasa adalah menjadi orang bertakwa. Mungkin sudah dibahas Prof. Rektor kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya menjadi orang bertakwa, tapi jangan lupa di situ menggunakan la'alla. La'alla itu harap litaraji namanya dalam ilmu balaghah. Ya dulu litaraji harapannya. Jadi ada orang berpuasa nggak dapat takwa itu, tapi ada juga yang dapat. Maka nanti kalau dia puasanya baik dan memperoleh gerak takwa, itu ayatnya jelas sering dibaca oleh imam. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Dihalolah orang-orang bertakwa itu menuju surga dalam keadaan berombongan, ya kan? Saya lupa, mudah-mudahan tidak salah baca saya. Sambungannya hatta idza ja'uha ya futihat abwabuha, sampai mereka orang-orang bertakwa itu sudah dekat pintu surga. Futihat abwabuha, pintu-pintu surga dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, penjaganya berkata kepada orang-orang bertakwa itu, salamun alaikum, kesejahteraan buat anda semua wahai orang-orang yang bertakwa. Tibetum, anda semuanya beruntung. Fadkhuluha, masuklah semuanya ke dalam bisalamin amin. Gak usah ragu-ragu, karena itu untuk kamu. Maka kita berusaha menjadi orang bertakwa, dan ini ada tujuan syariat. Tujuan syariat itu adalah lima solihid darain, bukan cuma bahagianya dunia, tapi bahagia dunia dan akhirat. Dan tegas Al-Quran mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan lupa lanya itu namanya lamut taukid. Pasti akhiratmu itu lebih baik daripada duniamu. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Ada 4 tujuan syariat diturunkan kepada manusia menurut Asy-Syatibi. Pertama, harus dipahami. Yang kedua, adanya beban, larangan perintah. Yang ketiga, harus bisa mengelola hawa nafsu dengan baik. Yang keempat, agar bisa bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilafan. Bisa diperkuat lagi bacaannya di kitabnya sendiri yang berjudul Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah. Mohon maaf sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh doa ya. Baik, mari kita berdoa sama-sama. Ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum is wa ila jami'ir ruhil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa li kulli natin shalal Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minhum taqabbal ya karim. Terima kasih Prof atas kesempatannya telah memberikan tausiah pada kesempatan yang berbahagia ini dalam kajian Ba'da Zuhur di kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya
Semoga apa yang telah disampaikan tadi menjadi semangat untuk kita dapat menuntut ilmu dan juga dapat memeriahkan dan menyemarakan masjid kita tercinta dalam serangkaian kegiatan berkah Ramadan 1445 Hijriah. Dan tentunya kami kembali mengajak dan mengundang kepada seluruh jamaah, warga kampus, dosen, sivitas akademika dan seluruh mahasiswa-mahasiswi UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda untuk dapat mengikuti serangkaian acara berkah Ramadan. Ada tahsin, kemudian ada buka bersama, kajian-kajian ba'da sholat, dan juga lain sebagainya yang tentunya akan dilaksanakan setiap hari hingga nanti tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah. Tentunya cukup sekian untuk kajian kita pada zuhur kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Mari bersama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.